pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, terkadang dalam hidup kita bulan tidak ada habisnya, seakan Tuhan tidak menjawab kita. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mengingatkan kita untuk selalu kita berpegang pada iman bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong kita, pengharapan bagi kita.
setiap doa anak-anakmu, doa yang mungkin orang lain tidak tahu apa yang kami rasakan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengerti, Engkau mengenal setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersukacita bersama, kita bangga punya Allah seperti Allah kita. Mari kita bertepuk tangan. Yesus, atas segala pengorbananmu.
kita berpegang pada Injil Tuhan dan menjalin persekutuan dengan Tuhan. Rasa kenal
kami bisa merasakan betapa Tuhan ada di dalam hidup kami. Ketika ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak lagi bisa menjadi sandaran kami, itu menjadi sebuah kesempatan kami tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menjadi tempat sandaran bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan baca merenungkan firman-Mu. Tuhan, satu hal kami minta pada waktu ini, Tuhan berbicaralah kepada kami sesuai dengan pergumulan yang sedang kami alami saat ini, dan juga sesuai dengan pertumbuhan iman yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita pada hari ini adalah menanti di dalam keheningan. Saya ajak kita lebih dulu membaca satu bagian Alkitab dari Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, sebelum kita membaca, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, terutama Alkitab yang buku, maka kita akan menemukan bahwa perikop ini, atau pasal ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) itu adalah perasaan tenang dekat Tuhan. Nah, ini bukan tema khotbah kita, tapi ini judul yang dikasih oleh LAI, perasaan tenang dekat Tuhan. Nah, apa itu sebetulnya yang hendak disampaikan dari ayat-ayat ini? Mari kita sama-sama lihat. Mazmur 62 ayat yang pertama hingga yang ke-8 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Jadi ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, Mazmur Daud. Mazmur yang ditulis oleh Daud dan kemudian diberikan kepada Yedutun. Itu adalah seorang pemimpin atau sekelompok paduan suara, pemimpin ibadah, yang mana akan mengajak umat untuk memuji Tuhan di bait Allah. Nah itu, jadi ini Mazmur ditulis oleh Daud supaya bisa dinyanyikan oleh seluruh umat Tuhan yang beribadah di bait Allah. Nah, Daud mengatakan begini dalam Mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merenungkan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat 4, mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Nah, Selah ini kalau dalam Mazmur itu istirahat dulu, biasanya ada musik gitu baru lanjut lagi. Nah, hanya pada Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya, kita baca bersama-sama ayat 8, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian kita membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Ya, tema kita adalah menanti di dalam keheningan. Nah, yang dimaksud keheningan di sini adalah bukan kemudian tidak ada suara sama sekali,
Kalau tenang sekali biasanya keluar suara apa? Suara jangkrik, betul kan? Nah, ini bukan maksudnya begitu ya, tapi menantikan Tuhan karena di dalam segala pergumulan kita, segala keadaan yang kita alami, situasi kita kadang-kadang membuat kita menjadi apa? Mudah galau, betul? Mudah kemudian kita merasa kecewa, merasa marah, kemudian kita berusaha melakukan ini itu dengan harapan kita bisa mendapatkan kepastian. Tapi Mazmur ini akan mengajak kita untuk menantikan di tengah-tengah situasi kita yang tidak kita harapkan, kita menanti dalam ketenangan. Oleh karena hati yang tenang itulah yang kita dapatkan dari Tuhan, ya, yang mana akan menolong kita untuk bisa melalui situasi-situasi yang sulit. Nah, saya ingat ada seorang ibu dulu waktu saya pelayanan di Jakarta, praktek waktu itu selama 2 bulan melayani di Jakarta, dan kemudian mengunjungi seorang ibu di Ben Hill. Ben Hill itu bendungan hilir, itu di kota, tengah-tengah kota, ya. Tetapi ibu ini rumahnya masuk ke gang-gang, sehingga waktu itu mobil gereja ditaruh agak jauh, dan saya dengan waktu itu hamba Tuhan yang sudah senior, jalan kaki masuk ke gang itu, ya, masuk ke dalam gang, terus kemudian ketemu dengan rumah emak ini, ya. Waktu itu kita datang, sudah ketemu rumahnya kecil, gitu. Kemudian kita ketok-ketok, nggak ada suaranya. Kita ketok-ketok lagi lebih keras. Kalau makin keras kan nanti dibikin kurang ajar, gitu kan. Jadi ya antara mau keras tapi ya secukupnya begitu ya. Nah, nggak ada suara sama sekali sampai beberapa waktu, baru kemudian tetangganya yang keluar. Jadi yang kita ketok sini tetangganya yang keluar. Nah, waktu tetangganya keluar, terus kemudian dibuka saja. Nah, kan kita nggak tahu caranya buka. Terus tetangganya bantuin buka pintunya, dan kemudian kita masuk. Dan ketemu mak itu sedang duduk di atas ranjangnya, gitu ya, di pinggir ranjang. Tapi mak ini mungkin mau jalan juga kesulitan untuk bukain. Terus kemudian mau gembor juga mungkin kekuatannya sudah kurang, begitu ya. Nah, jadi mak ini duduk di situ sambil menunggu kita untuk kita berjalan mendekati dia. Tetapi ada hal yang sangat luar biasa pada waktu kemudian kita ngomong-ngomong, di dalam mukanya itu tidak terpancar muka orang yang mengeluh, orang yang tidak puas dengan hidup ini, gitu ya. Terus kemudian pada waktu kita ajak doa, dia berdoa, dan sesekali dia bilang haleluya, haleluya. Saya pikir, waduh, mak seperti ini kondisinya demikian. Terus kita tanya, anak-anaknya di mana, kok nggak tinggal sama anaknya? Anaknya ada di Jakarta, tapi anaknya juga jarang datang. Dia juga tidak tinggal dengan anaknya, ya. Dan kemudian juga dia tinggal sendiri, suaminya sudah tidak ada. Tetapi dari wajahnya kita bisa melihat adanya sukacita di dalam hidupnya. Nah, saudara, saya ngerti apakah hari ini kita sedang mengalami masalah yang mungkin bikin kita galau, bikin kita hati kita tidak tenang, ya, sampai kita sendiri gampang sekali marah. Oleh karena kalau ada orang yang ngomong sedikit, hati kita tidak ada sukacita, tidak ada damai. Kita merasa orang itu menyinggung kita, orang ngomong sedikit, kita merasa bahwa orang itu tidak bisa memahami kita, sehingga akhirnya kita tidak bisa menjadi berkat. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, bahwa dari apa yang kita next lagi, ya. Nah, dari kehidupan Daud nanti kita akan melihat 3 hal secara singkat, ya. Bagaimana di dalam hidup ini kita akan mendapati bahwa apakah hari ini kita masih menyandarkan hidup kita kepada hal-hal di dalam dunia ini, baik itu uang, kekayaan, kesehatan, kepada orang-orang tertentu termasuk anak kita,
lebih daripada mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika sesuatu yang kita sandari itu, kita anggap segalanya itu ditarik oleh Tuhan dari hidup kita, kita tidak bisa merasakan sukacita, bahkan kita merasa bahwa hidup kita sudah habis. Nah, kita akan melihat bagaimana apa yang dialami oleh Daud, nanti kita akan lihat ya. Kemudian apa sih yang diyakini oleh Daud di tengah situasinya itu. Dan kemudian yang ketiga kita akan lihat apa sebetulnya yang dilakukan oleh Daud yang sangat sederhana, tapi itulah yang menjadi satu kekuatan bagi Daud di dalam hidupnya. Nah, kita akan lihat yang pertama. Yang pertama, nah apa sih yang dialami oleh Daud? Daud menghadapi situasi yang mengguncang jiwanya. Bukan hanya membuat dia sulit, tapi mengguncang jiwanya, yang membuat hidupnya nampak rapuh dan tidak ada kepastian. Mazmur ini ditulis oleh Daud, tapi kita sudah lihat itu tidak ada satu referensi yang pasti dalam keadaan seperti apa sih Daud menulis Mazmur ini. Karena waktu menuliskan ini kemudian diberikan kepada Yedutun, itu keadaannya sudah lewat, betul tidak? Ya, sehingga bisa dinyanyikan di bait Allah. Tetapi Mazmur ini ditulis karena keadaan yang dia alami. Nah, keadaannya apa sih sebetulnya yang dialami? Tidak ditulis secara jelas dalam Alkitab, tetapi para ahli Alkitab ya, pada umumnya mengaitkan Mazmur ini dengan apa yang dialami oleh Daud ketika anaknya Absalom itu memberontak kepada dia. Nah, cerita dikit ya. Daud ini kan punya istri beberapa, betul tidak? Ya, dan masing-masing istri punya anak. Anak-anaknya ini juga tidak akur, begitu. Ya, dan pasti ketika punya istri yang satu ini, kemudian lahir anak ini, kemudian istri ini lahir anak ini, bisa saja kemudian Daud lebih sayang kepada ini daripada kepada ini, betul tidak manusiawi? Sehingga pada waktu sayang kepada ini dan ini merasa tidak disayang, dan merasa tidak disayang itu bukan berarti tidak disayang, betul tak? Ada seorang penulis buku tentang parenting itu apa? Membesarkan anak, ya. Yang terpenting itu dia katakan bukan kita mengasihi anak kita. Nah, terus apa? Yang terpenting adalah apakah anak kita itu merasa dikasihi. Kadang-kadang bisa saja orang mengatakan saya mengasihi kamu, mengasihi anak, ya mengasihi anak, tapi anaknya tidak pernah merasa dia dikasih. Mungkin itu yang terjadi pada Daud dan anak-anaknya. Dia mungkin mengasihi semuanya, tapi sebagian anaknya melihat dia tidak dikasih lebih daripada yang lain. Nah, kemudian Absalom ini sudah makin besar, ya, dan perawakannya baik. Akhirnya dia muncul ketidakpuasan kepada Daud dan dia merencanakan pemberontakan, mengambil alih tahta papahnya sendiri. Nah, yang menarik adalah pada waktu dia menyampaikan kepada seorang yang bernama Ahitofel, yaitu seorang penasihat kepercayaannya Daud, dan kemudian orang kepercayaan Daud pada waktu masa-masa sulit dia mendampingi Daud, menjadi penasihat Daud, sekarang menjadi orang yang berpihak kepada Absalom dan memberi nasihat kepada Absalom. Nah, apa yang dilakukan? Absalom itu kemudian sering berada di pintu gerbang kota Yerusalem. Kalau ada orang punya masalah, wah dia dengan senyum, dengan ramah, dia menolong orang-orang itu. Nah, itu menarik simpati kepada dirinya. Ya, selama 4 tahun, wah ini orang sabar loh, ini luar biasa strateginya. 4 tahun dilakukan itu, ya, sambil menanamkan sedikit-sedikit bahwa raja itu kurang perhatian dan sebagainya, tapi dia memperhatikan. Nah, sampai setelah 4 tahun, dia kemudian mengikrarkan diri sebagai raja di sebuah kota
dan mengirim utusan ke berbagai kota-kota yang dalam era kekuasaannya Daud, bahwa sekarang rajanya adalah dia. Nah, kemudian setelah itu Daud mendengar. Ketika mendengar, Daud juga tidak berbuat apa-apa. Bukan tidak bisa, dia tidak berbuat apa-apa karena dia tahu ini anaknya. Tapi ketika dia tidak berbuat apa-apa, anaknya ini semakin jadi. Akhirnya dia menyerang Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Daud tidak membalas. Dia melarikan diri. Dia keluar dari Yerusalem. Dan kemudian pada waktu keluar dari Yerusalem, orang-orang yang tidak suka kepada dia banyak nggak? Banyak juga. Karena waktu dulu ada orang-orang yang suka kepada Saul, dan kemudian Saul digantikan Daud. Ya, masih ada orang yang tidak puas. Pada waktu dia jalan keluar, orang-orang yang tidak suka, ya, yang dulu merasa tidak dirugikan, mengutuki Daud. Terus ada anak buahnya Daud bilang, "Pi, mau tak habisin itu orang?" Gitu kan? Singkatnya Daud bilang, "Nggak usah. Mungkin kata-katanya dia itu adalah kata-kata yang Tuhan kasih ke saya untuk saya refleksi." Bagus ya. Waktu kemudian Daud keluar, tidak cuma itu, langsung Absalom menduduki kota Yerusalem, ya. Kemudian dia ambil termasuk bundik-bundiknya si Daud, ya. Dan kemudian dia hartanya semua, kerajaannya, tahtanya ambil semua. Dan bukan cuma itu, Daud dikejar oleh pasukan untuk dibunuh oleh Absalom anaknya. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, next, ya. Daud mazmurnya mengatakan begini, "Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang?" Daud sudah kalah. Daud sudah mencoba melarikan diri supaya tidak melawan. Ya sudah, kalau mau diambil tahtanya, diambil semua, Daud relakan itu, dia keluar. Karena ini anaknya. Tapi tetap diserang, dikejar. Hendak menyerbu berapa lama lagi? Kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia. Jadi dalam kondisi itu, Daud di dalam keadaan di mana dia tahu dia akan diremukkan dan dia tidak akan melawan untuk itu, ya. Dan kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Jadi Daud menggambarkan dirinya itu seperti tembok, seperti dinding yang sudah miring, yang sudah meroboh, masih dikejar, masih dihancurkan. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini kita sedang merasa juga ada keadaan yang kita alami seperti ini, di mana kita sudah coba mengalah, di mana kita sudah merasa bahwa kita sudah tidak mampu, kita sudah merasa kekuatan kita habis, tapi kenapa kesulitan, tekanan, dan juga perlakuan orang-orang itu terus mengejar kita, seolah-olah tidak pernah ada habisnya. Berikutnya, next. Nah, Daud mengatakan mereka itu hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Jadi ketika Mazmur menulis kedudukannya yang tinggi, maka ini para ahli Alkitab setuju atau sebagian besar setuju mengatakan bahwa iya, ini bicara tentang peristiwa Absalom. Karena mau menghancurkan Daud dari kedudukannya sebagai raja. Nah, saudara, pada waktu ketika diserang, mau tidak mau anak buah Daud akhirnya memutuskan untuk melawan. Tapi Daud pesan satu hal kepada para pasukannya, tetap kasih Absalom. Karena pasukan Daud ini pasukan yang bagus-bagus. Dia tahu pasti akan kalah Absalom, ya. Tapi Daud pesan kepada pasukannya, tolong kasih Absalom demi aku, jangan ambil nyawanya. Wah, ini luar biasa, ya. Tapi dalam kondisi seperti yang tidak berdaya sampai demikian, maka dikatakan mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki, memfitnah Daud dan sebagainya, sampai mengumpulkan banyak orang bisa memusuhi Daud.
di dalam peperangan itu, ya, Absalom oleh karena rambutnya itu panjang, ya. Makanya saya lihat Boas sekarang sudah potong rambutnya, Boas, ya. Rambutnya panjang, waktu naik kuda kena dahan itu, akhirnya dia tergelantung di atas pohon. Dan kemudian ada satu anak buah Daud ambil tombak langsung dilempar dari jauh, dan kemudian mati Absalom. Dan Daud pada waktu mendengar itu, dia mendengar bukan kemudian mengatakan atau mengungkapkan sebuah kemenangan. Wah, sekarang sudah beres urusannya. Enggak. Justru dia menangis dan meratap oleh karena kematian anaknya. Ini satu duka cita, satu keadaan yang tidak mudah, ya. Tapi pada waktu Daud mengalami hal yang dimana belum selesai itu, kita lihat gimana terus dikejar, terus dikejar, terus dikejar. Saudara, kalau ada orang tanya, ini beratnya berapa? Kira-kira. Ini isinya berapa? 330 mili. Beratnya kira-kira ya 330 gram, betul? Ya. Betul, ini beratnya kalau ditimbang 330 gram mungkin, ya. Nah, tetapi 330 mili. Tetapi berat atau tidaknya dari minuman ini tergantung dari apa? Berapa lama kita pegang. Betul tidak? Ketika kita memegang ini dalam jangka waktu singkat, ini tidak terasa berat. Tapi ketika kita pegang ini, coba pegang ini 1 jam, rasanya gimana? Kemeng, berat. Dan kalau kita ditanya, kapan kau ini saya boleh tinggalkan ini? Dan kita belum boleh melepas. Sudah 1 jam masih disuruh begini, 2 jam begini. Dan bukan masalah kesulitan dan penderitaan itu ada dalam hidup kita, tapi kadang-kadang kesulitan dan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, dan kita menanggung itu dalam waktu yang lama, dan kita tidak melihat adanya pengharapan, adanya titik terang untuk jalan keluar. Maka itulah yang menekan hati kita. Itulah yang membuat kita menjadi mudah putus asa, mudah marah, mudah galau, dan itulah yang kemudian memberatkan kita. Nah, saudara, ketika kita mengalami ini, maka Daud yang kedua berikutnya. Nah, Daud menunjukkan langkah berikutnya ketika dia mengalami kesulitan. Nah, apa yang diyakini oleh Daud? Daud mengingatkan dirinya pada waktu dia dalam kondisi seperti itu, dikejar-kejar, ya, sampai dihina dan sebagainya. Daud mengingatkan dirinya akan satu-satunya sandaran sejati adalah Allah sendiri. Mari kita lihat berikutnya. Ketika Daud dalam kondisi seperti itu, Daud mengingat bahwa daripadanya lah keselamatanku, daripadanya lah harapanku. Sudah, Daud tidak mengatakan di dalam mazmurnya hanya Tuhan salah satu harapanku, Tuhan salah satu keselamatanku. Enggak. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada bahwa hanya daripada Tuhanlah keselamatanku. Aku sudah tidak lagi bisa mengandalkan manusia. Aku sudah tidak lagi bisa mengandalkan kedudukanku yang tinggi. Aku sudah tidak lagi bisa mengandalkan kekayaanku. Aku sudah tidak lagi bisa mengandalkan harta yang aku miliki. Semuanya sudah tidak bisa diandalkan. Yang bisa aku andalkan hanyalah Tuhan. Karena dari Dia keselamatanku satu-satunya. Nah, saudara, pernah nggak mendengar tentang seorang yang belum lama sih, beberapa tahun lalu, dia termasuk salah satu orang yang cukup terkenal dan juga sangat kaya, luar biasa. Ya. Bahkan yang saya pernah dengar itu dia bangun sebuah hotel di Jakarta bintang 5. Itu cuma dari uang bunganya, bunga uangnya dia yang dibungakan, dipinjam bank, taruh di bank, bunganya itu bisa bikin hotel. Nah,
bayangannya begitulah. Ya ini orang super sultan ya, bukan ayam goreng sultan ya, tapi ini sultan. Nah, jadi ini secara finansial itu kuat sekali. Tetapi kemudian beberapa waktu saya mendengar tiba-tiba dia meninggal. Tidak pernah dengar dia sakit, tiba-tiba meninggal. Ternyata dia itu terserang kena apa begitu. Sampai sekarang saya tidak terlalu jelas. Tapi itu hanya berlangsung beberapa hari, tidak sampai seminggu. Sudah langsung dibawa ke Singapura. Itu pun tetap akhirnya hanya berapa hari, tidak bisa diobati dan meninggal. Uang dia tidak kurang. Bisa bayar dokter sangat bisa, yang paling terkenal. Tetapi ada saatnya di mana semuanya itu tidak bisa menolong kita. Bukan uang tidak penting, bukan relasi juga tidak penting. Maksudnya bukan kesehatan tidak penting, enggak. Tapi ada masanya di mana semuanya itu tidak bisa menolong kita. Maka Daud sadar bahwa aku tidak bisa menyadarkan diri kepada semuanya itu. Aku hanya bisa menyadarkan diri kepada Tuhan. Maka Daud mengatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, ini kata-kata seorang yang ahli perang. Saudara pernah tahu gunung batu? Saya kalau di Jawa Tengah ini jarang lihat, tapi waktu saya kuliah di Bandung dan sering jadi sopirnya kampus. Jadi kalau ada acara kampus sama-sama mahasiswa, ya saya yang berdiri naik mobil gitu ya, ke Cianjur kemana gitu. Nah, di Jawa Barat itu sering ketemu jadi kayak bukit begitu ya, bukit tapi dari batu warnanya agak terang krem begitulah ya, dari batu yang kelihatan batu yang keras. Nah itu sering sekali menjumpai. Nah kalau zaman dulu, zamannya Daud, gunung batu itu adalah tempat yang tinggi, dan kalau orang perang dia bisa mengambil posisi di gunung batu di atas, itu sudah menang separuh. Secara posisi sudah menang dulu. Kenapa? Karena dia akan lebih mudah memanah, menyerang orang yang di bawah, dan itu terbuka ya, daripada orang yang bawah menyerang ke sana. Itu lebih sulit. Jadi secara posisi itu sudah menang dulu begitu ya. Nah, Daud menyadari bahwa memang aku tidak bisa mengandalkan diriku sendiri. Hanya Tuhanlah keselamatanku, tempat aku berharap, karena Dialah gunung batuku. Walaupun mungkin posisinya sedang dikejar di bawah, tapi dia tahu bahwa kalau Tuhan yang jadi gunung batu, meskipun orang seperti apapun tidak pernah akan bisa menyentuh dia. Dan ini yang pernah dia alami. Waktu dia dikejar oleh Saul, dia sembunyi di dalam gua. Ingat? Ya, ceritanya itu sudah tinggal sedikit lagi nyawanya habis. Kalau kemudian ada pasukannya yang benci, gitu kan? Tahu si Saul kalau ada orang di situ, tinggal disuruh masuk sudah ketahuan, pasti mati si Daud. Tapi di situ Daud merasakan sudah tidak ada harapan, tidak mungkin bisa selamat. Tapi Tuhan gunung batu yang menyelamatkan dia. Kota bentengku, kota yang berbenteng, yang kuat, yang berkuku, itu sulit untuk dikalahkan. Dan aku tidak akan goyah karena Allah bersama-sama dengan aku. Orang lain bisa melakukan aku seperti ini, tapi Tuhan yang bukan aku. Beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah, ya saya lupa persisnya, pertengahan tahun yang lalu, kurang lebih, ada seorang teman dari Bandung, ya, dia melayani di Bandung, dan kemudian pas dia diundang khotbah di Semarang. Nah, pada waktu dia diundang khotbah di Semarang dan saya ngajak makan dia, dan dia ngajak satu suami istri, sepasang suami istri, untuk juga ikut dalam pelayanannya dia, sambil dia juga nanti ke Solo gitu ya.
Nah waktu makan cerita-cerita, dia cerita kalau ini temennya ini jemaatnya ya itu sedang mengalami masalah dalam beberapa waktu ini. Karena apa? Karena dia orang pinjam dia uangnya dicicil begitu ya, artinya uangnya tidak dibayar ya, tidak dibayar sampai ratusan juta. Jadi istrinya ngomong sampai ini penuh dengan kejengkelan, penuh dengan kemarahan dan sebagainya ya, dan hidupnya nggak bisa tenang sama sekali. Waktu cerita itu kemudian saya ceritain kalau saya pernah mengalami satu proyek, satu kerjaan, nilai untuk saya itu nilai yang sangat tinggi, tapi kemudian saya kasih tahu nilainya ke dia, tapi kemudian tidak dibayar. Kemudian saya sampaikan ke dia, waktu itu ya secara manusia pasti tidak mudah ya, tapi kemudian saya sampaikan waktu itu Tuhan ingatkan saya bahwa yang terpenting fokus. Kita tidak boleh bersandar kepada uang, kita bersandar kepada Tuhan. Kalaupun sampai itu tidak terbayar, Tuhan pun sanggup untuk memberikan pekerjaan lain untuk bisa menutup apa yang hilang. Tapi seringkali apa? Kalau misalnya Tuhan sudah kasih rezeki yang lain untuk kita tidak ada masalah tanpa uang ini tidak dibayar. Kita tidak ada masalah karena sudah pekerjaan ini, ya, sudah dapat penggantinya dari Tuhan. Tapi hati kita seringkali gimana? Seandainya itu keluar, betul tidak? Itulah yang jadi sumber di dalam hati kita, penuh kepahitan, penuh duka cita, penuh kemarahan, penuh dendam kepada orang lain. Karena hati kita sebenarnya melekat kepada uang dan tidak melekat kepada Tuhan. Tapi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan Engkau tahu, dan Tuhan tahu pasti, Engkau tahu aku membutuhkan dalam hal ini. Maka aku akan usahakan perjuangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tetap memuliakan Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan, kalaupun sampai itu hilang, Tuhan tahu aku perlu, dan Tuhan akan menggantinya. Nah, sikap hati ini bukan mengatakan uang tidak perlu, tapi sikap hati ini adalah sikap hati tidak terikat kepada uang. Karena yang sering kali kita pikirkan adalah uang yang hilang, bukan uang yang ada. Betul nggak? Kita tidak mensyukuri ini dan tidak bersyukur dan bersuka cita dengan ini dan mengusahakan itu. Tapi kita selalu, sayang dulu saya kok rugi ya, ambil keputusan salah, selalu yang dimasalahkan ini. Dan itulah Daud mengatakan, bukan itu, tidak bisa lagi tempat bersandar, hanya Tuhanlah jadi tempat bersandar. Amin. Berikutnya yang ketiga. Nah, ketika Daud meyakini di tengah-tengah pergumulannya, Tuhan sanggup memberikan, Tuhan bisa memberikan, dan aku sudah mengalami, dan aku pasti akan mengalami lagi. Maka apa yang kemudian dilakukan Daud dengan keyakinan ini? Nah, Daud secara aktif mendekat kepada Allah dan menenangkan jiwanya. Jadi ketika dia tahu itu kan konsep, betul ya? Bahwa dia tahu, kalau ditanya, oke, kamu kondisi begini, kamu yakin gak Tuhan bisa menolong? Pasti jawabannya yakin, betul kan? Tapi antara jawaban kita, ya saya yakin Tuhan bisa menolong, dengan satu hati yang kemudian mendekat kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku tidak lagi menaruh hatiku kepada yang lain. Aku menaruh hatiku hanya kepada Tuhan. Aku mau mendekat kepadamu dan aku mau menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Engkau tahu aku dalam bahaya. Engkau tahu aku gak bisa berbuat apa-apa di situasi ini. Dan engkau juga tahu bahwa kerinduanku adalah menyenangkan hatimu dan memuliakan. Sekarang Tuhan, engkau pegang hidupku dan kita mendekat kepada Tuhan. Siap? Maka keyakinan, pemahaman kita tentang Allah, kalau kita tidak terapkan dengan satu penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu
tidak ada artinya sama sekali. Kalau ditanya, iblis, setan kenal Tuhan tidak?